الحمد لله الذي نور قلوبنا لتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran, kemuliaan dan keagungannya. Dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita bacakan di awal tadi diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah ke-17. Posisi ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak bagi kamu dengannya ada pengetahuan atau ilmu. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa betapa pentingnya memiliki ilmu pengetahuan sebelum kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena betapa banyak orang yang tanpa ilmu pengetahuan, mereka mudah berkata yang tidak baik, berkata yang tidak benar, menuduh, menfitnah dan segala macamnya. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu berbuat, menuduh, melakukan sesuatu atau fitnah dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ilmu kamu belum tentu ada tentang itu. Sesungguhnya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan bahkan apa yang terbesit di dalam hatimu, semuanya kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kepada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Siapa orang kalau benar-benar beriman kepada Allah, dia beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah mereka berkata yang baik-baik. Kalau tidak ada sesuatu yang akan dikatakan dengan yang baik, maka diam jauh lebih baik. Nabi mengkaitkan kepada itu tingkat keimanan dengan Allah dan hari akhirat. Perkara-perkara berbicara. Orang hari ini mudah emosi. Berbicara apa yang ingat saja tanpa ada ilmu pengetahuan. Bahkan dia berkata, sementara perkataan yang dia sampaikan itu bahkan tidak sesuai dengan faktanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, Nabi mengingatkan, kalau benar kamu beriman kepada Allah, tidak cukup beriman kepada Allah, bahkan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak ada sesuatu perkataan yang baik yang akan kita keluarkan, maka diam jauh lebih baik. Sementara Bapak dan Ibu, banyak persoalan yang kita tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Tapi terkadang ada manusia berbicara tentang itu sementara faktanya dia tidak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya hari ini inilah banyak yang terjadi hari ini. Ada orang membolak-balikan fakta. Ada orang berbicara Bapak dan Ibu, menyampaikan dari mulut ke mulut, sementara apa yang dia sampaikan itu pengetahuan yang tidak ada tentang itu. Bahkan yang paling banyak hari ini adalah berbicara mungkin tidak banyak, tapi tangannya selalu bermain di handphone, di medsos, media sosial. Nauzubillah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita di dalam Quran surah ke-74, Allah mengabadikan di dalam ayat ini adalah tentang bagaimana penyesalan-penyesalan penduduk neraka. Di antaranya satu yang mereka sesali itu adalah mereka mengatakan wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu di atas dunia berbicara, berbincang bersama orang-orang yang membicarakan tanpa ilmu pengetahuan. Ayat ini Bapak dan Ibu terkait dengan kunjungan orang ahli surga saat mereka bertanya-tanya kepada Allah di mana orang-orang berdosa. Lalu Allah mengatakan, pergilah kalian melihat ke neraka. Dengan izin Allah mereka sampai dekat neraka, lalu izin Allah mereka bisa berbicara dengan penduduk neraka itu. Lalu ketika datang dan bertemu dan bisa berdialog, apa yang mereka tanyakan kepada penduduk neraka? Ma salakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, apa yang membuat kamu masuk ke neraka ini? Jadi Bapak dan Ibu, penduduk surga itu ingin tahu apa yang menyebabkan kamu masuk ke sini. Boleh jadi Bapak dan Ibu, antara penduduk surga dengan penduduk dari neraka ini boleh jadi di atas dunia mereka saling kenal. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke sini? Padahal kita sama-sama di atas dunia dahulu. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakar ini? Di antara jawabannya Bapak dan Ibu adalah pertama, mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Kami dahulu di atas dunia orang yang tidak sholat. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat Bapak dan Ibu, berarti dia sudah mengambil tiket untuk masuk ke neraka sakar. Yang kedua kata mereka adalah wadam naku nut'imul miskin. Dahulu kami di atas dunia tak peduli kepada orang-orang miskin. Tak peduli. Padahal di sekitaran kami banyak orang-orang miskin, banyak orang yang butuh bantuan, tapi kami tak peduli. Kata para ulama Bapak dan Ibu, nut'imu itu adalah memberi makan.
Maksudnya di sini adalah kenapa penyesalan penduduk neraka itu menyebutkan tidak mau memberi makan. Padahal di rumah mereka itu makanan berlebihan. Bahkan rezeki yang Allah titipkan kepada mereka itu berlebihan. Tapi mereka tidak mau berbagi. Ternyata itulah menjadi penyesalan bagi mereka saat sudah berada di neraka saqar. Yang ketiga, inilah yang kita bahas terkait apa yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu orang yang suka bicara, suka berbincang-bincang. Tapi yang diperbincangkan itu adalah ada bentuknya sifat tuduhan, ada bentuk sifatnya fitnah. Bahkan kami orang yang bersama khaidin, orang-orang yang suka bicara, orang-orang yang suka menyampaikan sementara dia tidak berilmu dalam hal itu. Kelak di dalam neraka mereka mengatakan, inilah yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah, mari kita berhati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Kalau kita tidak tahu tentang suatu hal, apa kata Nabi? Auliyasmut, lebih baik diam. Kenapa? Boleh jadi diam kita itu Bapak dan Ibu tidak masuk kita golongan orang-orang yang membicarakan aib orang itu, tidak mendapat dosa. Oh, kami tidak ikut di situ Ustaz, kami tidak masuk kelompoknya loh, tapi kami mendengar saja. Kadang-kadang mendengar itu Bapak dan Ibu juga ikut menyampaikan. Bukankah kita sering mengatakan kadang-kadang ya Pak, sianu itu kadang-kadang. Bagaimana Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Isra Bapak Ibu, innas sam'a, sesungguhnya yang kamu dengar itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Betapa detailnya hisab hari akhirat. Coba kita bayangkan, sudah berapa banyak yang kita dengar dari ketika kita mulai, taruhlah mulai balik sampai hari ini. Apakah pendengaran kita ini yang sekedar mendengar, ataukah mendengar yang baik-baik? Karena kalau kita ditanya Bapak dan Ibu, untuk apa fungsi telinga? Sepakat kita menjawab untuk mendengar. Padahal dalam surah An-Nur itu Bapak dan Ibu bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar, hewan pun mendengar juga. Tapi di dalam surah An-Nur itu disebutkan adalah mendengar yang baik-baik. Kalau tiba di mata, melihat yang baik-baik. Karena Allah ciptakan telinga untuk kita bukan sekedar mendengar, tapi mendengar yang baik-baik. Apa tujuannya? Karena telinga kita semua yang didengar, Allah kelak akan menghisapnya. Allah kelak mas'ula akan bertanya. Lalu apalagi kalau yang kita dengar itu Bapak dan Ibu adalah tidak sesuai dengan faktanya. Tentu sudah menjadi sebuah dosa bagi kita. Kalau bentuknya fitnah, bagaimana kita mendengar sesuatu fitnah lalu kita sampaikan? Bagaimana kita mohon ampun kepada Allah? Sementara itu terkait dengan dosa manusia. Awak ajak berpesan berantai, Bapak Ibu, pesan berantai. Misalkan kita mendengar sesuatu, lalu kita ceritakan kepada teman, dah tahu si anu itu sereman kau. Tidak, kalau tahu deh, dia tahu. Tapi jangan kecean ke orang lain. Dia orang pertama Bapak dan Ibu, dia berpesan jangan kecean ke orang lain. Dan orang kau tadi Bapak dan Ibu pas sobok lo juga kawannya. Cari itu yang sama, tapi jangan kecean ke orang lain. Orang kedua pas sampai ke orang ketiga, jangan kecean ke orang lain. Sudah berapa pesan berantainya Bapak Ibu? Dan ketika itu tidak benar, tidak sebuah kebenaran, maka minta maaflah kepada orang tadi, baru tobat kita diterima. Baru tobat kita diterima. Betapa beratnya hubungan dosa ini kepada dosa ini kalau terkait dengan manusia. Itulah makanya kenapa Nabi, kalau kau tidak punya pengetahuan, tidak usah bicara. Tidak usah menulis. Kalau sekarang kan lebih banyak menulis. Tidak usah menulis karena tidak tahu tentang suatu pokok persoalan. Dan inilah masa-masa yang kita alami sekarang Bapak dan Ibu.
Bagaimana seseorang yang tidak dikatakan ulama berani pula berfatwa tentang ulama? Maaf, kalau itu tidak ada kebenarannya Bapak Ibu, apa kata Allah? Kelak akan kita diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita bicarakan, kelak adalah menjadi suatu Allah akan tanya tentang hal ini. Dan bahkan yang paling apanya, ketika masuk ke dalam neraka kelak, apa penyesalan terbesar? Saya dahulu termasuk orang yang mendengar, termasuk orang yang melihat, berbincang sesuatu yang kami tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Karena itu takutlah kepada Allah, takutlah kepada hari akhirat yang hisabnya na'udzubillah. Tentu semua apa yang keluar dari dua bibir kita, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, Allah akan minta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah